Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar hari ini, dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Ananda sekalian, bertemu lagi di kelas pembelajaran online, mata pelajaran matematika kelas 6, pada bab 2 operasi hitung campuran, materi operasi hitung campuran bilangan caca. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan melakukan pengamatan dan latihan soal, siswa dapat memahami konsep operasi hitung campuran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan caca dengan benar. Petunjuk kegiatan siswa, pertama-tama silakan simak dulu dengan teliti penjelasan materi pada video ini hingga tuntas. Ananda dapat membaca informasi yang berkaitan dengan materi ini dalam buku paket atau informasi lain dari internet. Kerjakan tugas dengan tulisan yang rapi dan jelas, dan foto tugas kalian lalu kirim ke classroom selambatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, Anda sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan pekerjaan kalian hari ini bisa cepat selesai dan mudah untuk dipahami. Nah, Anda sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas di akhir video ini, silakan simak dulu penjelasan Pak Guru berikut ini. Operasi hitung campuran bilangan caca. Operasi hitung campuran bilangan caca terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk lebih mudahnya, biasanya disingkat dengan kabataku. Apa itu kabataku? Kabataku adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Maksudnya adalah, apabila dalam satu operasi hitung terdapat tanda-tanda operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah kali dan bagi, lalu kemudian tambah dan kurang. Sebagai ilustrasi, untuk Anda sekalian, hari ini Ami diberi uang saku oleh ibunya sebesar Rp10.000. Ami membeli 3 bungkus roti yang harga per bungkusnya Rp1.000. Sisa uang saku Ami kemarin Rp5.000. Berapa uang Ami sekarang? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalian dapat menghitungnya menggunakan konsep operasi hitung campuran. Bagaimana caranya? Ayo silakan simak materi selanjutnya. Anda sekalian, sekarang kita amati ada soal seperti ini, contoh operasi hitung campuran ya. Ada soal 100 tambah 200 kali 50, 500 kurang 300 tambah 70, 100 kurang 6 kali 5, dan 400 bagi 5 kali 4. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah langsung dihitung saja 10 tambah 200 kali 50? Nah, ini dapat kita amati ya proses-proses pekerjaannya dengan tabel ini ya. Jadi kita kerjakan masing-masing operasi hitung tersebut tadi dengan cara yang berbeda. Jadi ada yang kita kerjakan dari kiri dan ada yang kita kerjakan dari kanan. Seperti contoh nomor 1 tadi, 100 tambah 200 kali 50, coba kita kerjakan dari operasi paling kiri. Operasi paling kiri berarti 100 tambah 200, hasilnya adalah 300. Terus 300-nya kita kali dengan 50. Maka hasilnya adalah 15.000. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan dari paling kanan? 200 kali 50 sama dengan 10.000. Kemudian 100-nya kita tambah dengan 10.000. Hasilnya adalah 10.100. Nah, sekarang terjadi perbedaan. Lalu yang mana yang paling benar? Nah, sekarang kita lanjut dulu. 500 kurang 300 tambah 70, coba kita kerjakan dari paling kiri. Ya, 500 kurang 300 kita kerjakan, hasilnya 200. Terus 200-nya kita tambah dengan 70, hasilnya 270. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan dari paling kanan? Berarti 300 tambah 70, hasilnya 370. Kemudian 500 kurang 370, hasilnya 130. Nah, kan berbeda. Terjadi perbedaan. Lalu yang mana yang paling benar? Nah, kita lanjutkan dulu. 100 kurang 6 kali 5. Kita kerjakan dari paling kiri, 100 kurang 6 sama dengan 94. Lalu 94-nya kita kali dengan 5, hasilnya 470. Sementara kalau kita kerjakan dari arah paling kanan, 6 kali 5 sama dengan 30. 30-nya ya kita kurangkan dari 100, yaitu 100 kurang 30 hasilnya 70. Nah, perbedaannya sangat signifikan, terlalu jauh. Lalu yang mana yang paling benar? Nah, kita lanjutkan dulu. 400 bagi 5 kali 4, ya, kita kerjakan dari paling kiri, 400 bagi 5 sama 80. Nah, kemudian 80 kali 4 sama dengan 320. Namun kalau kita kerjakan dari arah paling kanan,
5 kali 4 sama dengan 20, kemudian 400-nya kita bagi 20 sama dengan 20. Nah, perbedaannya sangat jauh. Nah, anak-anak sekalian, Ananda sekalian, bisa membuktikan ini ya, yang mana yang paling benar dengan menggunakan kalkulator di handphone kalian. Nah, berbeda kan? Nah, silakan tentukan mana yang paling benar. Nah, dari hasil pengamatan ini, maka kita bisa menemukan langkah-langkah untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Pertama-tama, operasi hitung campuran yang ada dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi misalnya ada ilustrasi soal seperti misalnya 2, kemudian tambah dalam kurung 6, kurang 3, ya, contoh ya, kali 4, bagi 2, hasilnya adalah berapa. Nah, jadi maksudnya yang operasi dalam kurung itu dikerjakan lebih dahulu yang ini maksudnya. Jadi, kerjakan dulu yang ini. Lalu perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Perkalian dan pembagian setara, sekelas, setingkat. Maka, kalau kita mendapati dua tanda operasi ini, ya dikerjakan dari kiri ke kanan saja, bukan dari kanan ke kiri. Sama dengan perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan juga setara. Tetapi tingkatan perkalian dan pembagian itu lebih tinggi. Penjumlahan dan pengurangan setara, maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian dulu dikerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Sebagai ilustrasi contoh ya, sebagai contoh soal ya. Ada soal nomor 1 ini ya. Soalnya 365 kurang 237 tambah 356. Berapa jawabannya? Nah, karena operasi ini hanya melibatkan tanda kurang dan tanda tambah atau pengurangan dan penjumlahan, maka cukup diselesaikan dari kiri ke kanan. Nah, cara penyelesaiannya, ya kita kerjakan ke bawah. Nah, misalnya 365 kurang dengan 237 tambah 356, maka hasilnya adalah kita mula-mula mengerjakan 365 kurang 237 terlebih dahulu, ya. Kemudian hasilnya 128 tambah 356. Jadi yang tidak kita proses kita turunkan. Nah, berapakah hasilnya? Karena tinggal satu tanda operasinya, maka langsung kita habiskan saja. Hasilnya adalah 484. Nah, selanjutnya di nomor 2, ada soal 1440 bagi 12 ya, tambah 54 kali 25 dalam kurung ya, 25 kurang 15. Nah, pada soal ini ada tanda kurungnya. Maka itu dulu yang didahulukan. Jadi ini yang didahulukan terlebih dahulu. Kemudian penjumlahan ya, dan perkalian. Jadi perkalian ya, yang lebih kuat. Nah, setelah kita selesaikan kurung, pembagian perkalian, lalu kemudian kita selesaikan terakhir dengan penjumlahan. Coba kita lihat soalnya. Nah, langkah keduanya adalah kurung kita kerjakan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 10. Jadi 100, kita turunkan yang lainnya. Semuanya, tanda-tanda operasinya juga, selain yang kita kerjakan ini. Jadi 1440 bagi 12 tambah 54 kali 10 ya. Maka kita turunkan langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya adalah 120. Sekarang kita membagi dulu. Jadi kita bagi 1440 bagi 12, hasilnya 120. Lalu kemudian tanda tambahnya kita turunkan, 54 kita turunkan, tanda kali kita turunkan, 10 juga kita turunkan. Jadi kita kerjakan satu-satu ya. Berapakah hasilnya? Selanjutnya, nah, masih ada tanda perkalian, berarti ini yang diselesaikan terlebih dahulu. Yang tidak diselesaikan, kita turunkan. Nah, maka 120 kita turunkan, tanda tambah kita turunkan, 54 kali 10 kita operasi, hasilnya adalah 540. Nah, sekarang tersisa tanda tambah atau penjumlahan. Maka kita selesaikan, hasilnya adalah 660. Nah, anak-anak sekalian, seperti ini proses pekerjaan kita sebentar di tugasnya. Jadi, tidak dikerjakan menyamping ke kanan, tetapi disusun ke bawah, sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Anak-anak sekalian bisa juga melihat atau membaca contoh-contoh soal yang ada pada bukunya. Ini ada contoh-contoh soal yang ada pada buku. Ya, proses pengerjaannya kurang lebih sama, tetapi Pak Guru menginstruksikan untuk dikerjakan bersusun ke bawah ya, bukan disusun menyamping ke kanan. Nah, ini bisa kalian baca ya, bagaimana pembagian dikerjakan daripada pengurangan, kemudian ada tanda kurung, itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, Pak Guru kasih ilustrasi contoh lagi, ada di contoh 22. Pak Guru akan menyusun ke bawah ya. Sebenarnya hampir sama dengan cara di bukunya.
Tetapi Pak Guru akan memberikan contoh untuk penyusunan ke bawah. Langsung saja kita lihat bagian A. Bagian A ya, terdapat tanda pengurangan, penjumlahan, pembagian dan perkalian. Nah, kita langsung ke langkah pertama ya. Kita langsung membagi terlebih dahulu karena ini ada pembagian dan perkalian, maka yang kita kerjakan ada pembagian dulu dan kemudian perkalian. Jadi yang tidak kita proses, kita turunkan saja ke bawah. Yang tidak kita operasi ya. 280 kurang 165 ya. Kemudian tanda tambahnya kita turunkan. Nah, sekarang 80 kita bagi 2 sama dengan 40. Nah, lalu kemudian kita turunkan tanda kali dan kemudian ada angka 5. Ya, kita turunkan semuanya ya. Jadi yang kita proses saja yang yang berubah. Nah, langkah keduanya, sekarang masih ada tanda kali, berarti tanda kali itu yang kita harus proses dulu. Yang lain kita turunkan 280 ya. Kemudian 165. Lalu tambah dengan 40 kali 5 berapa? 200. Ya. Maka kita lanjut. Hasilnya adalah 115 ya. Lalu tambah dengan 200. Nah, tersisa satu tanda operasi itu penjumlahan, kita habiskan 115 tambah 200 adalah 315. Nah, ini ya. Maka ini hasilnya. Caranya seperti ini. Sekarang bagian B ya, kita lanjut. Bagian B langsung kita langkah pertama. Karena ada dalam kurung, maka yang dalam kurungnya kita selesaikan dulu, yang tidak kita selesaikan kita turunkan. Jadi 9 kali ya. 9 kali 26 kurang 6 sama dengan ya 20. Hilang tanda kurungnya, kemudian bagi 5. Nah, sekarang 9 kali 20 bagi 5. Nah, langkah berikutnya adalah kita kerjakan yang perkalian dulu. 9 kali 20 hasilnya adalah 180. Terus kita bagi 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 36. Nah, seperti ini caranya ya. Seperti ini caranya. Jadi proses pengerjaan tugas kalian seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang tugas kalian di Ayo Berlatih 2.1 ini ada pada halaman 34 ya, pada buku paketnya. Ya. Ini nomor 1 saja kalian kerjakan, A, B, C, sampo. Ini jumlahnya 15 soal. Kalian kerjakan secara bersusun ke bawah, ya, dengan langkah-langkah yang benar, ya. Seperti misalnya bagian A, hanya penjumlahan dan pengurangan, berarti disusun ke bawah, mulai dari penjumlahan dulu, baru pengurangan. Selanjutnya sampai bagian O. Nah, anak-anak sekalian, silakan berlatih, semangat sungguh-sungguh ya bekerja. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan ini dengan mandiri dan benar, berarti kamu sudah menjadi orang yang hebat dan cerdas. Dan insya Allah, kamu bisa menghitung seperti Ami yang ke kantin tadi, menghitung uangnya. Nah, anak-anak sekalian, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap terapkan prokes saat keluar dari rumah ya. Silakan pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.